Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sementara itu, jajaran Kepolisian Resort Jember, Jawa Timur berhasil menangkap 2 pelaku penjarahan dan pembakaran 7 rumah dan belasan kendaraan bermotor milik warga desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Jember. Salah satu tersangka yang ditangkap diduga menjadi dalang aksi teror. 2 pelaku berinisial Z berusia 55 tahun dan S berusia 45 tahun yang merupakan warga desa Banyu Anyar, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, ditangkap atas dugaan pelaku teror, perusakan, pembakaran, dan penjarahan di desa Mulyorejo, Silo, Jember. Z yang merupakan seorang tokoh masyarakat desa diduga menjadi dalang rangkaian aksi teror penjarahan dan pembakaran rumah-rumah warga dan kendaraan bermotor milik warga Dusun Baban Timur, desa Mulyorejo, Jember. Hingga Sabtu dini hari, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di salah satu hotel di Banyuwangi oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Belum diketahui pasti motif rangkaian aksi teror yang dilakukan oleh para pelaku. Namun diduga penyerangan ini berawal dari perkelahian 2 kelompok pemuda antar desa. Polisi masih mengejar para pelaku lain yang diperkirakan mencapai 60 orang. Amankan 2 pelaku untuk di Mulyorejo, dan ini masih dalam tahap pengembangan. Tadi sudah disebutkan ada beberapa pelaku lainnya, ya kami segera akan lakukan penangkapan untuk mereka. Kami himbau kepada para pelaku untuk segera menyerahkan diri. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terakhir di desa Mulyorejo sekaligus upaya penangkapan para pelaku penyerangan, pembakaran, dan penjarahan di desa Mulyorejo, kita terhubung dengan Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo. Selamat siang Pak Heri, salam sehat Pak. Selamat siang. Baik Pak Heri, Polres Jember sudah menangkap 2 orang yang diduga pelaku pembakaran rumah di desa Mulyorejo. Siapa mereka dan apa perannya Pak Heri? Jadi sementara memang kita masih mendalami untuk peran dari pelaku-pelaku ini. Sudah ada salah satu yaitu bernama J, ini sebagai otak dari pembakaran yang dilakukan, dan tadi malam hasil dari pengembangan kami mendapatkan beberapa pelaku lainnya yang saat ini masih menjalani proses pemeriksaan. Untuk situasi sendiri, jadi di desa Mulyorejo ini terdiri dari beberapa dusun ya, yang terimbas atau terdampak oleh kegiatan yang dilakukan oleh para kelompok ini. Itu ada di 2 dusun, dan memang kondisinya di sana itu rumah satu dengan rumah yang lain itu berjauhan. Untuk daerahnya daerah pegunungan, di sekitarnya adalah perkebunan kopi. Indikasinya tercipta konflik karena masalah panen kopi. Di 2 lokasi ini berkembang ya kemarin, pasca kita melakukan kegiatan pengamanan, kemudian penggalangan di sana, ada juga pihak-pihak yang berusaha untuk memanfaatkan situasi yang ada. Namun untuk pihak-pihak tersebut kita sudah memonitor dan sudah ada beberapa juga yang diamankan. Rencana nanti sore kita akan lakukan rilis untuk keseluruhan dari perkara yang kita tangani berkaitan dengan masalah pembakaran maupun pengerusakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini. Baik, Anda sampaikan beberapa pelaku lainnya juga ditangkap. Berapa totalnya hingga saat ini yang sudah ditangkap? Untuk pelaku yang kita amankan ada sekitar 14 orang. Kami masih melakukan pendalaman dan pemenuhan alat bukti untuk bisa nanti menentukan apakah yang bersangkutan bisa kita tetapkan sebagai tersangka atau tidak. Baik. Tadi Pak Heri juga sampaikan diduga konflik panen kopi. Bagaimana sebetulnya kronologinya, Pak? Untuk kronologisnya nanti kan kita sampaikan dalam rilis sore nanti supaya nanti lengkap, ya kan. Kami saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun kepada para pelaku yang diduga terlibat di dalamnya supaya nanti kita bisa konkret untuk hasil yang akan kita sampaikan ke media. Baik, kami masih menunggu rilis nanti, tetapi bisa diinformasikan kepada kami, betulkah ini karena konflik sosial, panen kopi tadi Pak, hingga
Apa sebetulnya yang menjadi penyebab utama motifnya hingga merusak sejumlah rumah bahkan kendaraan di sana dan membuat trauma masyarakat di sana? Ya, ini intinya memang ada masalah terkait dengan kopi. Ya, saat ini kita sudah melakukan pengamanan di lokasi, melibatkan teman-teman dari TNI, kemudian dari Satpol PP, aparat desa setempat. Alhamdulillah mulai kemarin situasi di lokasi sudah aman, kondusif di titik-titik yang kita anggap rawan karena memang ini perumahannya atau pemukiman warga ini tersebar dan jaraknya berjauhan antara rumah yang satu dengan yang lain ini bisa jarak tempuhnya bisa 1 jam dan hanya bisa ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 ya. Ini sudah kita bagi semuanya untuk personel pengamanan yang ada di sana dengan melibatkan personel dari Brimob sebanyak 1 SSK, kemudian dari Samapta Polres Jember sebanyak 2 SST dan dibantu juga personel dari Polresta Banyuwangi untuk membackup di wilayah Kalibaru Banyuwangi itu 1 kombi. Alhamdulillah sampai dengan saat ini situasinya masih aman dan terkendali dan ini kita akan memberangkatkan tim juga untuk ke Patung Rejo maupun ke Dampik Rejo, tim trauma healing untuk bisa nanti membantu korban dan warga setempat yang mengalami trauma pasca kejadian pembakaran atau pengurusan kemarin. Baik, sebelumnya pihak kepolisian menduga pelakunya puluhan orang, bahkan diduga 60 orang. Apakah pelaku ini berasal dari satu desa yang sama, Pak, dengan 2 pelaku yang sudah ditahan saat ini? Nanti akan kita sampaikan kemudian pada saat rilis sore nanti. 2 pelaku masih diperiksa, Pak? Dan apakah sudah dipindahkan ke Polres Jember? Dalam pemeriksaan dan pendalaman oleh penyidik. Baik, untuk penjagaan saat ini bagaimana Pak di lokasi dan juga untuk proses trauma healing karena tadi kita saksikan banyak warga yang masih takut bahkan menangis. Alhamdulillah untuk di lokasi sekarang kondusif Mbak ya. Untuk penjagaan kita sudah maksimalkan juga personel kami dari Polri, kemudian dari TNI, ada bantuan juga personel BKO dari Polda, 1 SSK, kemudian dari Banyuwangi juga melakukan penyekatan di wilayah Kalibaru sebanyak 1 SSK ya, 1 tingkat kombi. Baik, Anda sampaikan lengkapnya nanti dirilis jam berapa akan disampaikan oleh pihak Polres Jember? Sore nanti Mbak, setelah kita lakukan gelar perkara, setelah itu akan kita lakukan rilis. Baik, gelar perkara hari ini dan akan disampaikan secara lengkap kronologi kejadian termasuk juga pelaku ya. Terima kasih Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat Pak Heri.